Halo, ketemu lagi di channel Membaca Nusantara. Hari ini kita akan membahas dengan, sebenarnya saya membajak ya Mbak ya. Kita gantian. Iya. Jadi hari ini sebenarnya kali ini saya yang akan jadi hostnya, terus tuan rumahnya yang jadi seolah tamunya begitu. Jadi hari ini kita akan diskusi membahas soal geopolitik dengan Mbak Priska, ya kan? Ya. Sudah tahu dengan tuan rumahnya sebenarnya. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita berdiskusi, saya ingatkan kepada para pemirsa channel YouTube Membaca Nusantara, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik dari channel Membaca Nusantara. Oke Mbak Priska, hari ini kita akan belajar geopolitik sebenarnya, sesuatu yang mungkin masih baru, banyak orang yang awam terkait geopolitik. Maka dari itu langsung pertanyaan pertama, apa sih sebenarnya geopolitik itu Mbak? Iya, jadi materi ini kadang awam ya, awam belum banyak yang kenal tentang geopolitik. Padahal geopolitik ini penting karena dalam pengelolaan sebuah negara itu diperlukan geopolitik. Geopolitik itu sendiri kalau kita lihat dari asal katanya itu berasal dari kata geo, yang kita tahu sendiri artinya adalah bumi. Kemudian politik ini pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Jadi kalau kita gabung, geopolitik merupakan ilmu penyelenggaraan sebuah negara yang kebijakan-kebijakannya dikaitkan dengan permasalahan geografi di mana masyarakat atau warga negara itu berada. Kita membicarakan tentang ruang hidup, kemudian bagaimana cara kita mengelola ruang hidup ini dengan kebijakan-kebijakan politik sehingga ruang hidup ini memiliki daya tawar. Nah itu ya, jadi kita tidak bisa lepas dari yang namanya ruang hidup kita, ya kan? Tapi bagaimana memanfaatkan ruang hidup kita ini sebaik mungkin, kan begitu? Benar. Inilah sebenarnya makna geopolitik kan. Sebenarnya secara konsep sederhana semacam itu. Tapi dari perkembangan pemikiran geopolitik, Chris, kira-kira ada perkembangan nggak? Iya pasti. Atau jangan-jangan ini pemikiran yang statis misalnya? Tidak. Berkembang sesuai dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Bahkan di masa saat ini geopolitik itu selalu berkembang. Ada dua jenis ya geopolitik. Yang pertama itu ada geopolitik klasikal dan yang kedua ada geopolitik kritikal, atau yang kita sebut dengan classical geopolitik dan critical geopolitik. Untuk yang classical geopolitik, mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya Hetzel, Kejelen, dan juga Haushofer. Beliau mempunyai sebuah teori yang dinamakan ekspansi, atau paham tentang ekspansi. Itu perang-perangan? Jadi sebuah negara itu dianggap, atau sebuah negara diumpamakan sebagai organisme. Jadi organisme ini dia lahir, kemudian dia tumbuh, kemudian dia berkembang, dan dia mati. Tapi kalau diimplementasikan di dalam sebuah negara, jangan sampai sebuah negara ini mati, gitu kan? Jadi bagaimana dia bisa terus hidup? Gitu. Membelah diri bukan? Kemudian supaya negara ini bisa terus hidup, dia harus melakukan ekspansi, mencari wilayah lain untuk mendapatkan sumber daya yang baru, ruang hidup yang baru. Gitu. Oke, sebentar. Mungkin nanti Mbak Priska harus klarifikasi karena tadi ekspansi. Takutnya kita belajar politik untuk menjadi penjajah misalkan. Enggak begitu kan? Enggak. Oke, lanjut Mbak. Ya, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua ada, ini yang berhubungan ya, teorinya Rayleigh dan Mahan. Beliau mengatakan bahwa dalam konsep penguasaan bahari, barang siapa yang bisa menguasai lautan, maka dia akan bisa menguasai perdagangan. Kalau kita kaitkan dengan teorinya Hetzel, Kejelen, dan Haushofer, kita bisa melihat sekitar abad ke-14 ya nggak sih? Abad ke-14 atau 15 ya, yang ada perjanjian Tordesillas antara Spanyol dengan Portugis. Pada saat itu Portugis ya, belum Portugal. Itu kalau dalam perjanjian itu Spanyol boleh berlayar itu ke barat, sedangkan Portugis itu boleh berlayarnya ke timur. Dan akhirnya mereka ketemu di Maluku dan terbukti
kalau ternyata yang di pernyataannya Galileo Galilei bahwa bumi itu bulat itu berhasil dibuktikan oleh penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Spanyol dan juga Portugis. Titik temunya di Maluku. Di Maluku yang menjadi pusat rempah-rempah pada saat itu. Kemudian si Spanyol sama Portugis ini tadi, selain mereka mencari pusatnya rempah-rempah berlayar ke barat dan juga ke timur, ternyata mereka juga mencari ruang hidup yang baru. Misalnya Spanyol melakukan ekspansi di Amerika Selatan, kemudian Portugis juga melakukan ekspansi di daerah Asia, daerah Malaka, setelah itu juga di daerah Maluku, kemudian mereka berekspansi juga di daerah Timor Leste itu mana dulunya, Timur dulu kan awalnya juga dijajah oleh Portugis. Ini kaitannya antara teorinya Haushofer, Magellan dan Razzo, teori ekspansi, dengan yang tadi konsep wawasan bahari. Ketika kita menguasai lautan, kita menguasai perdagangan, maka kita bisa melakukan ekspansi. Yang kedua, ini yang menarik dari Mackinder. Jadi barang siapa yang bisa menguasai daerah jantung, heartland, ini Eurasia, Eropa dan Asia, maka dia akan menguasai pulau dunia, Eropa, Asia dan Afrika. Kemudian negara-negara tersebut atau siapa saja yang menguasai heartland, dia akan bisa menguasai dunia. Konteks menguasai dalam hal teori ini, apakah juga berhubungan dengan banyaknya sumber daya alam yang tersedia di tempat heartland itu? Sepertinya iya, bisa jadi seperti itu. Jadi daerah-daerah yang dianggap memiliki banyak sumber daya alam, Eropa, Asia, Afrika, ini jadi perebutan bagi negara-negara yang sudah memiliki kebudayaan yang unggul, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Ya, peradaban yang lebih baik, yang lebih maju gitu. Bisa dicontohkan ketika Hitler punya ambisi untuk menguasai Eropa di bawah kekuasaan Jerman dan juga Nazi itu. Kemudian Jepang itu punya ambisi untuk menguasai Asia di bawah kekuasaannya siapa? Kekuasaannya Jepang. Gerakan 3A, punya propaganda 3A, Jepang pelindung Asia, cahaya Asia, dan juga Jepang pemimpin Asia. Nah, ini implementasi dari teorinya si Mackinder. Oke. Namun kalian mungkin juga kita juga mungkin bertanya-tanya kan. Tadi konteksnya adalah mencari sumber ekonomi. Apakah hanya sebatas untuk mencari sumber ekonomi? Ini kan paradigma lama kan, paradigma klasik. Apakah semacam itu juga? Kalau dulu kan karena ada 3G itu loh, gold, glory, gospel, otomatis kan mencari sumber daya alam, kemudian mencari tempat hidup yang baru. Kalau sekarang kita bisa bicara critical geopolitik, berbeda. Menarik juga. Jadi sekarang itu karena kita sudah nggak zamannya lagi nih melakukan ekspansi, tapi kita bisa melakukan pengaruh itu lewat ideologi, kemudian lewat ekonomi. Jadi ekonomi kita nggak perlu menjajah, kita nggak perlu misalnya ke Indonesia menguasai wilayah Indonesia kemudian kita akan menjadi negara besar, itu tidak. Tapi negara itu bisa menguasai ekonomi yang ada di negara tujuan negara lain untuk memakmurkan negaranya. Termasuk budaya dong. Termasuk budaya, benar sekali. Kemudian ideologi juga seperti itu. Bahkan yang sekarang ini menarik, jangan-jangan adanya COVID-19 ini merupakan upaya dari geopolitik penyebaran geopolitik ketakutan atau geopolitik of fear. Jadi awal-awal adanya COVID kan kita pasti punya ketakutan nanti bagaimana kalau kena, nanti bagaimana kalau tertular, kita takut pergi ke sana, takut pergi kemana-mana, akhirnya kita punya kecemasan terhadap itu. Dan ternyata kalau kita punya kecemasan berlebihan itu akan merusak DNA. Otomatis kalau misalnya DNA itu rusak, otomatis kan perkembangan untuk manusia itu sendiri juga nggak akan lengkap kan, nggak akan sempurna juga, nggak akan maksimal. Dan itu bisa digunakan untuk menguasai sebuah negara. Tapi nggak lewat ekspansi, jadi lewat ekonominya. Misalnya
adanya ketakutan-ketakutan ini dimanfaatkan oleh negara-negara kapitalis untuk karena COVID butuh masker, buat masker diperjualbelikan kayak gitu. Karena juga kita juga tahu bahwa beli masker awal-awal itu hampir 200.000 lebih gitu. Bener. Yang biasanya 50.000. Hand sanitizer sebelum pandemi itu harganya sekitar 5-10.000. Sekarang di atas itu. Apakah juga bagian dari strategi kapitalisme ini? Ya, bisa jadi seperti itu. Oke. Karena memang ada sebuah buku yang membahas, jadi Geopolitics of Fear itu dari Rachel Payne. Dia itu membahas teroris yang terjadi di Amerika sekitar September 2001 ya kalau nggak salah. Di situ memunculkan ketakutan bagi warga Amerika kalau nanti anak-anaknya, jadi ada orang tua bekerja, kemudian anak-anaknya dititipkan oleh pengasuh, jangan-jangan anak-anaknya nanti diculik atau dia juga mengalami teror atau gimana oleh si pengasuh yang ada di rumah ini. Akhirnya untuk mengantisipasi kecemasan dari orang tua itu mereka membeli kayak kamera-kamera gitu untuk mengawasi si pengasuh dan juga anak-anaknya setiap hari. Akhirnya kameranya laku dan akhirnya efek dari terorisme tadi, teror 11 September. Oke. Industri kamera laku pesat. Nah ini kan kita nggak tahu kalau COVID ini seperti apa. Berarti yang perlu kita pahami bersama bahwa konsep geopolitik saat ini bukan terletak pada bagaimana sebuah negara menguasai wilayah melalui ekspansi, tapi yang terpenting itu adalah sekarang ada metode yang lain selain hard power dulu, militer, tembak-tembakan dan lain sebagainya yang menghabiskan biaya besar, namun sekarang jadi soft power gitu ya. Nah, dan mungkin itu jauh lebih efektif saat ini ya. Jadi mengalami sesuatu yang nikmat untuk dijajah, tanda kutip ya. Oke, Mbak Pris, jadi kira-kira apa sih refleksi untuk kita, manfaat untuk kita belajar soal geopolitik ini? Kalau dari saya sih ada 2 refleksi ya yang penting dari untuk negara dulu. Kalau dari negara itu sangat penting, jadi orang-orang yang menjadi pemimpin itu seharusnya tahu lebih banyak terkait geopolitik supaya dalam prakteknya, kalau dia sudah menguasai ilmunya, otomatis dalam prakteknya dia akan bisa mengelola negara ini mau saya bawa kemana, mau dibawa kemana, mau menghasilkan kebijakan-kebijakan seperti apa yang mampu memunculkan potensi-potensi sehingga potensi-potensi ini bisa mensejahterakan warga negaranya. Kalau dari diri kita sendiri secara pribadi, ya itu kita perlu dalam geopolitiknya bukan geopolitik sebuah negara, tapi lebih ke kita bisa melihat diri kita, melihat refleksi ya untuk diri kita, bagaimana kita melihat kemampuan, kekurangan kita juga, supaya ke depan kita mempunyai rencana-rencana ataupun kita bisa memunculkan potensi-potensi kita di masa depan untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah, masa depan yang lebih baik tentunya. Ya, tapi minimal ini membangun kesadaran dengan tentang posisi kita. Kita mau ofensif atau kita mau defensif, atau kita akan menikmati semuanya atau justru kita akan semakin produktif. Nah, itu sekian para pemirsa dari channel Membaca Nusantara. Kita membahas soal geopolitik dari secara konsep dasarnya. Semoga ini memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua dalam memahami geopolitik Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Priska. Iya, sama-sama. Jangan lupa subscribe Membaca Nusantara. Oke. Dadah.